demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus itulah yang menjamin kita untuk tampil sebagai pemenangnya. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dia harus tampil sebagai pemenang. Kitab Roma pasal 8 ini berbicara secara khusus kepada mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa kita akan tampil sebagai pemenang. Ayat yang ke-37 mengatakan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita tampil lebih daripada para pemenang? Kalau kita menganalisa teks di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35 dan ayat 37 sampai ayat 39 yang telah saya bacakan tadi, maka di sana kita akan menemukan 4 jaminan yang pasti bagi mereka yang telah percaya, yang memungkinkan kita akan tampil sebagai pemenang. Jaminan yang pertama untuk tampil sebagai pemenang adalah ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi di sini berbicara tentang karena Allah di pihak kita. Allah di pihak kita itu yang memungkinkan kita tampil sebagai pemenang. Tidak ada yang dapat melawan. Dia yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Allah di pihak kita, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara-saudara, Allah ada di pihak setiap orang yang percaya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini jaminan yang pertama, saudara-saudara. Allah di pihak kita. Menghadapi masalah apa saja, Dia ada di pihak kita. Kalau Allah berpihak kepada kita, maka Dia siap untuk menolong kita. Kita manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tetapi Allah yang tidak terbatas, Dia menyertai kita. Dia di pihak kita, saudara-saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Dia di pihak saudara dan saya. Menghadapi masalah kehidupan, Allah di pihak saudara. Maka Anda akan tampil sebagai pemenang. Jaminan yang pasti yang kedua, sehingga bisa tampil sebagai pemenang, ayat yang ke-33 mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka?
Saudara-saudara, jaminan yang pertama kalau Allah di pihak kita. Jaminan kedua, karena Allah yang membenarkan kita. Saudara, ini hal yang luar biasa. Konsep pembenaran dalam konteks kitab Roma, yaitu berbicara tentang semua orang telah berbuat dosa. Dan itu otomatis akan menerima hukuman Allah. Upah dosa ialah maut. Dan dosa telah menguasai semua umat manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah daripada dosa adalah maut. Tetapi sekarang saudara-saudara lihat, Allah membenarkan status kita sebagai orang-orang berdosa menjadi orang-orang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan secara cuma-cuma. Itu bukan kontribusi kita, tapi itu adalah upaya Allah melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan Allah yang membenarkan kita. Siapa yang dapat menghukum kita? Kita tidak ada lagi di dalam hukuman. Saudara-saudara, dalam konteks ini Roma pasal 8 berbicara bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi hukum dosa, yaitu semua orang diikat di dalam dosa dan dicap sebagai orang berdosa, ditawan dengan kuasa dosa. Hukum maut, yaitu akibat daripada dosa semua orang akan binasa dalam kematian yang kekal. Tetapi sekarang Allah telah membenarkan mereka yang percaya. Maka kita lebih daripada pemenang. Menang dari kuasa dosa. Menang dari kuasa maut. Menang dari kuasa setan. Menjadi pemenang lebih daripada para pemenang. Saudara-saudara, ini kemenangan yang luar biasa. Karena Allah yang membenarkan kita. Kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu sebuah jaminan yang pasti yang Allah berikan, yaitu Allah membenarkan kita dan kita layak disebut sebagai pemenangnya. Dalam sebuah perkara, saudara-saudara, bila seseorang sudah divonis dengan hukuman, maka dia harus menerima hukuman itu. Masuk penjarakah? Atau dia harus melaksanakan hukuman itu. Tetapi di hadapan Allah, saudara dan saya telah dimerdekakan dan dibebaskan. Jaminan yang pasti. Yang ketiga, karena kita percaya kepada Kristus yang memungkinkan kita menjadi pemenang. Ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jaminan yang ketiga, yaitu Kristus Yesus menjadi pembela bagi saudara dan saya. Luar biasa. Ini Kristus tampil sebagai pembela bagi kita. Dia membela kita. Tidak ada yang dapat menggugat kita di hadapan Allah. Setankah, apapun juga, tidak ada bisa menggugat. Kristus sekarang duduk sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Karena itu mari kita tampil sebagai pemenang. Dalam kehidupan kita hadapi masalah-masalah kehidupan. Itu hal-hal yang terlalu kecil di dalam kehidupan ini. Mau ancaman setan sekalipun, itu ancaman terlalu kecil di hadapan Allah. Karena Yesus siap menjadi pembela bagi kita. Kita harus bersyukur di hadapan Tuhan atas jaminan yang pasti ini. Dan kita tampil sebagai pemenang sekarang, bukan? Jaminan yang pasti yang keempat, yaitu karena ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jaminan yang keempat adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu berarti ada keterikatan hidup kita dengan Kristus. Satu keterikatan selama kita ada di dunia. Sampai pada kekekalan. Ini sebuah jaminan yang pasti. Keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Dan apapun dalam hidup ini tidak dapat lagi memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada bagi kita. Kita tampil sebagai pemenang. Dalam hal apa? Sangat menarik kalau kita mau membaca ayat-ayat ini dalam ayat yang ke-35.
sampai dengan ayat yang ke-39. Saya merinci di sana ada 13 ancaman yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Pertama, apakah penindasan? Penindasan tidak bisa memisahkan kita. Yang kedua, apakah kesesakan? Yang ketiga, penganiayaan sekalipun. Yang keempat, kelaparan. Yang kelima adalah ketelanjangan. Yang keenam, bahaya. Yang ketujuh, pedang. Yang kedelapan, maut sekalipun. Yang kesembilan, hidup. Yang ke-10, malaikat. Yang ke-11, pemerintah. Yang ke-12, kuasa-kuasa di atas atau di bawah. Yang ke-13, makhluk lain. Ada 13 hal rinci di sini yang datang menghantam kehidupan kita sebagai tantangan, sebagai ancaman, sebagai bahaya yang berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Ancaman bagi kehidupan fisik kita, tapi juga ancaman bagi jiwa kita. Tidak ada yang dapat memisahkan. Saudara-saudara, suatu jaminan bagi kita. Apakah sakit, penyakit, bahaya, kesukaran, kesulitan hidup ini, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang real yang kita hadapi setiap hari. Alkitab dengan tegas mengatakan semuanya itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita bangga, kita bersyukur. Kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita. Lebih daripada pemenang karena Allah membenarkan kita. Lebih daripada pemenang karena Yesus menjadi pembela kita. Lebih daripada pemenang karena tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Tampillah sebagai pemenang. Mulai sekarang katakan, saya sebagai pemenang. Untuk hal apa saja, karena Allah di pihak saya. Itulah jaminan yang kita dapatkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, bila ada yang belum sungguh menerima Tuhan Yesus, hari ini juga ambil keputusan. Percaya kepada Dia, serahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Bertobatlah, terimalah Dia, maka engkau juga akan menjadi pemenang. Saudara yang masih ragu-ragu, bangkitkan iman saudara dan percaya kepada Dia. Saudara yang sedang dalam bermacam-macam persoalan dan pergumulan, tetap percaya, jangan lemah, bangkitkan semangatmu untuk tetap percaya, bertahan di dalam bermacam-macam hal. Saudara-saudara, karena itu kesimpulannya, kalau kita mau membaca Roma pasal yang ke-11, pasal 12 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan.